Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video ini membahas tentang statistika pada bagian tabel distribusi frekuensi dan histogram. Yang pertama yaitu tabel distribusi frekuensi. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi, langkah yang pertama yaitu menentukan jangkauan. Jangkauan ialah nilai data terbesar dikurang nilai data terkecil. Langkah kedua yaitu menentukan banyak kelas. Untuk menentukan banyak kelas, kita menggunakan aturan Sturgeon, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Langkah yang ketiga yaitu menentukan panjang kelas. Panjang kelas ialah nilai jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Langkah yang keempat yaitu menentukan interval kelas. Pada interval kelas ini terdapat batas kelas. Untuk menentukan batas kelas pada interval kelas pertama, batas bawahnya ialah data terkecil, sedangkan batas atas ialah batas bawahnya ditambah dalam kurung panjang kelas dikurang 1. Untuk interval kelas kedua, batas bawahnya ialah batas atas interval kelas sebelum yang ditambah 1. Untuk batas atas ialah batas bawahnya ditambah panjang kelas dikurang 1. Untuk interval kelas berikutnya sama dengan langkah interval kedua. Langkah yang keenam yaitu menentukan tepi kelas. Tepi bawah ialah batas bawah yang dikurang 0,5, sedangkan tepi atas ialah batas atas yang ditambah 0,5. Seperti contoh yang mana batas bawahnya dikurang 0,5 menjadi 140,0,5, sedangkan tepi atasnya ialah ditambah 0,5 menjadi 145,5. Langkah yang ketujuh yaitu menentukan titik tengah. Titik tengah ialah batas bawah ditambah batas atas yang dibagi 2, yang mana batas bawahnya ditambah dengan batas atas, kemudian dibagi 2 menghasilkan 143. Begitu juga pada interval kelas selanjutnya. Langkah yang ke-8 yaitu membuat tabel distribusi frekuensi. Kita masukkan nilai interval kelas yang telah didapat. Dan untuk menentukan frekuensi, gunakan turus dalam menghitung frekuensi yang telah didapat. Seperti contoh pada tabel ini. Yang selanjutnya yaitu histogram. Untuk membuat histogram, yang pertama kita buat sumbu X atau garis horizontal untuk kelas intervalnya. Dan sumbu Y garis vertikal untuk frekuensi. Kita buat garis sumbu Y untuk frekuensi. Buat grafik batang dengan tinggi menyesuaikan frekuensi ke tiap kelas intervalnya. Contoh histogramnya ialah histogram dari nilai ulangan matematika, yang mana garis sumbu X ini merupakan kelas interval dari nilai ulangan matematika. Sedangkan sumbu Y untuk frekuensinya yaitu banyak siswa. Itu tadi pembahasan kita tentang tabel distribusi frekuensi dan histogram.